Jadi saya ada dua topik atau sub pokok pembahasan untuk minggu ini sama minggu depan. Yang pertama, statistik non-parametrik uji tanda, dan yang kedua, statistik non-parametrik uji tanda lanjutan. Ya, biasanya teman-teman kalau mau melakukan penelitian tugas akhir ataupun mengolah data-data statistika, nah itu biasanya um, pengukurannya bisa menggunakan non-parametrik. Nah, non-parametrik itu apa saja? Mulai dari uji tanda, koefisien korelasi ya, atau mungkin table kontingensi. Ya. Ini adalah tujuh pengujian non-parametrik. Kalaupun sebenarnya melakukan pengujian dari ini, distribusi, penaksiran, hipotesa, regresi itu sebenarnya sudah cukup karena ada beberapa pengujian dari seorang peneliti, mereka juga melakukan pengujian ini juga ya. Tapi nggak apa-apa buat tambahan informasi statistik non parametrik ini apa saja ya. Eh, kita mungkin langsung mulai aja ya teman-teman ya. Nanti kalau misal ada yang mau disampaikan atau mau didiskusikan, nggak apa-apa, saya dikasih tahu aja, Pak, saya pengen diskusi tentang topik ini, boleh, nggak apa-apa, ya. Oke, saya coba. Oke, yang pertama adalah kita harus tahu terlebih dahulu, statistik non-parametrik ini menjelaskan tentang apa, ya. Studi non-parametrik ini menjelaskan tentang asumsi-asumsi tertentu yang diperlukan. Misal, eh, hipotesis-hipotesis yang berkaitan dengan nilai-nilai parameter tertentu. Makanya disebut non-parametrik. Ya, hipotesis-hipotesis yang berkaitan dengan nilai-nilai parameter tertentu. Makanya disebut statistik non-parametrik. Ya. Statistik non-parametrik sendiri ini bukan metode utama, tapi bisa dijadikan opsi ketika metode-metode yang sebelumnya itu sudah pernah dilakukan seperti hipotesis, distribusi. Nah, ini opsi ya atau pilihan, boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, ya, berkaitan dengan apa nih? Berkaitan dengan sampel-sampel yang memiliki ukuran yang kecil. Contoh misal kalau teman-teman mungkin melakukan pengolahan data dari suatu kuesioner, itu kan sampelnya kan banyak ya. Bisa aja dari 100 sampel mungkin yang valid ada 50. 50-nya itu nggak valid. Mungkin ada narasumber yang mengisi asal. Nah, yang 50 itu masih bisa diolah dengan metode-metode sebelumnya. Nah, lalu bagaimana kalau semisal nih sampel yang digunakan itu terlalu sedikit, terlalu kecil, misal hanya 4 unit atau mungkin 6 unit ya, ini sampelnya terlalu kecil. Nah, bagaimana kita mengolahnya? Nah, dari sampel-sampel yang terbatas tersebut yang ukurannya kecil atau jumlahnya kecil, bagaimana kita akan mengolahnya? Nah, ada beberapa tingkatan, bisa menggunakan 4 skala, mulai skala nominal atau skala klasifikasi dari data tersebut, atau skala ordinal atau skala urutan dari data tersebut ya. Diklasifikasikan dari 4 sampel data tersebut, kita mengklasifikasikan mana ini yang berpotensi memberikan hipotesis atau memberikan nilai dari suatu parameter tertentu ya. Dan yang berikutnya interval sama rasio. Nah, ini paling umum, interval sama rasio. Nah, saya mungkin eh, lebih ke latihan soal ya, karena kalau statistik ini kalau nggak latihan soal biasanya kurang bisa dimengerti karena bukan mata kuliah teori, mata kuliah latihan. Ya. Oke, statistik non parametrik sendiri itu
harus melalui 4 tingkatan ini ya, atau memilih salah satu dari 4 tingkatan ini, atau bisa langsung melakukan pengujian ya, bisa melakukan pengujian uji tanda, McNemer test, atau yang lainnya termasuk table contingency seperti yang saya sampaikan tadi ya. Itu perbedaannya menggunakan ranking, korelasi, atau apa, table ya, table bisa menggunakan ini. Nah, nanti teman-teman sambil baca-baca tentang metode non parametrik dari pengujian ini, penjelasannya adalah sebagai berikut. Ya, contoh misal, uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang nyata atau tidak untuk pasangan ukuran ordinal. Biasanya digunakan pada kasus sebelum dan sesudah. Nah, ini sign test atau uji tanda. Uji tanda sebelum dilakukan pengujian hasilnya seperti apa, setelah dilakukan pengujian hasilnya seperti apa. Nah, ini karena keterbatasan sampel ya. Sampelnya hanya 2, 4, atau 6, atau mungkin 3, ataupun 5, sampelnya terlalu sedikit. Nah, jadi hampir sama seperti studi kasus interview, bukan interview ya. Interview itu juga bisa. Sebelum dilakukan interview dan setelah dilakukan interview, itu juga bisa dilakukan pengujian non parametrik. Karena kan 1 atau 2 narasumber, atau 1 atau 2 data yang diolah ya. Ini sign test atau uji tanda ya, sebelum dan sesudah. Ini penjelasannya. Metode non parametrik berikutnya Wilcoxon sign atau test ranking ya. Test ranking ini tadi kalau saya contohkan berurutan ya, mana ini dari 5 atau 6 sampel tersebut yang porsinya paling banyak. Porsinya paling banyak ini kan bisa dibilang bisa informasinya paling banyak, atau mungkin isian kuesionernya itu lebih padat, lebih dari 1 sampai 50 itu terisi semua, nggak ada yang di skip ya, atau 1 sampai 50 itu semuanya memiliki kontribusi untuk memberikan informasi ya. Nah, itu kita ranking 1 sampai 5 misalnya. Berarti nomor 1 urutan kode ranking pertama, atau berikutnya ya nomor 2, 3 sampai 5. Nah, ini kita bisa urutkan melalui tes ranking ya. Ini 1 sampai 5 mana nih yang paling mendominasi? Ya, itu kita urutkan ya. Kalau di istilah mata kuliah accounting atau di mata kuliah auditing, biasanya itu istilahnya vouching ya, memilah-milah beberapa dokumen, ini yang penting, ini yang di skip terlebih dahulu, ini yang penting sampai yang kurang terlalu penting ya. Istilahnya itu di ranking atau vouching ya. Kalau di akuntansi istilahnya vouching, atau akuntansi perpajakan ya. Kalau saya memberi training ke teman-teman di kantor atau di staff dari klien ya, biasanya itu istilahnya vouching. Oke, pertama memberikan tanda atau tes uji tanda, uji tanda. Yang kedua uji ranking. Yang ketiga ini uji hipotesis ya. Karena ini ada dua sampel, ada kemiripan juga dengan uji tanda sebelum dan sesudah. Nah, hanya saja ini lebih datanya itu lebih ke berdasarkan nominal atau diskrit ya. Contoh misal uji NEMAR test ini hampir sama seperti laporan keuangan tahun 2019 sama laporan keuangan tahun 2020 ya. Hanya ada 2 laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, ini kan dibandingkan ya, sebelum dan sesudah. Ya, periode pertama sama periode kedua ini dibandingkan ya. Hanya memiliki 2 sampel saja ya. Ini uji uji tanda, uji ranking, sama kalau saya ini biasanya menyebutkannya itu uji NEMAR ya. Uji NEMAR ini hanya 2 sampel ya. Yang keempat, uji Whitney atau Whitney test ya. Ini karena jumlahnya sama
seperti uji Neymar, bedanya adalah ini tidak selalu berpatokan tentang hitung-hitungan matematis atau data-data bersifat nominal, tapi ini bisa bersifat non nominal ya. Dua sampel tersebut datanya itu tidak selalu tentang angka, bisa berupa tentang informasi ya. Neymar test sama Whitney test ya. Tes Neymar, tes Whitney, ya itu yang membuat beda. Terus yang terakhir yang 5 ini tes korelasi Spearman ya, atau tes korelasi yang ditemukan oleh Spearman ya. Hubungannya ini lebih ke hipotesis atau bisa dibilang lebih ke data yang dilakukan uji yang dilakukan pada data yang memiliki hubungan pada masing-masing variabel ya. Saya jarang menggunakan tes Spearman correlation test ini, tapi kalau misal teman-teman mau coba latihannya, nanti di belakang ada latihan soalnya ya. Nggak apa-apa buat tambahan informasi, namanya juga belajar. Jadi nanti kita coba. Nah intinya tes korelasi dari si Pak Spearman ini melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis tertentu yang variabelnya berbentuk ordinal atau sumber datanya itu tidak sama. Ya, kalau tes Neymar ini sama-sama dua data yang dibandingkan bersifat angka. Uji Whitney ini sama-sama data bersifat non angka. Kalau korelasi tes ini nggak selalu berimbang, nggak selalu sama, tapi yang dibandingkan ya bisa bermacam-macam sumber datanya itu tidak selalu sama. Kalau yang Neymar, Whitney ini sama-sama hitung-hitungan matematis A dan B dibandingkan. Kalau Whitney informasinya A dan B itu juga dibandingkan ya. Oke, dari metode-metode sebelumnya ini yang non parametrik ya teman-teman, itu memiliki keuntungan dan kelemahan. Nah, keuntungannya ini bersifat tidak selalu berasal dari populasi yang sama ya. Contoh seperti ini tadi ya, Spearman correlation ya. Ini kan non parametrik. Populasinya itu tidak selalu sama, bisa berbeda. Tidak memberikan tidak memberikan patokan harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi tidak memiliki aturan yang baku, sehingga itu jadi keuntungan ketika seseorang melakukan pengolahan data menggunakan metode statistik non parametrik ini. Ya, ini keuntungannya. Ya, ini keuntungannya. Kelemahannya termasuk kondisi tertentu ya. Tidak harus data-datanya bersifat formal, non formal pun juga bisa. Ini keuntungannya. Jadi lebih ke diberikan keleluasaan untuk membandingkan ya dari metode-metode yang ada pada statistik non parametrik ini ya. Kelemahannya adalah ketika kita mau melakukan pengurutan ranking, ketika nilai variabel tertentu itu bebas nggak ada patokan tersebut, nggak ada patokan, ini akan ada kesulitan menentukan pengujian hipotesisnya. Karena apa? Tidak sama, tidak equal ya, tidak equal. Jadi bebas, nggak setara. Nah itu ketika melakukan pengurutan atau ranking itu kadang juga ada kekurangan ya, ada kelemahan atau kekurangan ketika mau mengurutkan atau melakukan ranking pada data tersebut. Ya ini jadi suatu kelemahan. Makanya di non parametrik ini nggak bisa dijadikan tolak ukur utama ketika mau mengolah data. Ya, makanya seperti materi-materi sebelumnya, kalau equal sama datanya ya menggunakan hipotesis, regresi, korelasi ya pakai itu aja yang paling umum. Tapi apakah non parametrik ini nggak bisa dipakai? Bisa ya, tapi bukan faktor utama ya.
ya. Jadi yang jadi kelemahan kedua adalah non parametrik ini tidak seefisien atau setajam uji parametrik. Parametrik ya seperti sebelum-sebelumnya itu parametrik. Non parametrik ini tidak seefisien, makanya jarang dijadikan patokan utama ketika mengolah data. Ya ini masih ada kelemahan. Jadi kalau keuntungannya adalah bebas, mau membandingkan, mengelompokkan itu bebas, data-datanya bermacam-macam itu bebas. Kalau kelemahannya adalah ya karena terlalu bebasnya itu sehingga mau melakukan perankingan, pengurutan, pengujian, sampelnya berbeda-beda itu kurang efisien ya. Itu keuntungan dan kelemahan dari non parametrik ini ya. Oke, saya coba masuk ke masing-masing metode ya dari non parametrik. Yang pertama tadi uji tanda atau sign test, terus uji ranking ya, rank test, terus NEMAR test, Whitney test, termasuk korelasi test ya. Oke, dinamakan uji tanda ya, dinamakan uji tanda ini hanya memberikan tanda saja plus dan minus jika uji tanda tersebut memiliki pengaruh pada suatu hipotesis ya. Jadi kita mau menguji dua populasi nih ya, dua populasi tersebut mau diuji nilainya itu positif atau negatif, sudah itu aja ya. Sebelum dilakukan pengujian nilainya itu positif atau negatif. Nah itu pengujiannya hanya sesederhana itu teman-teman ya. Contohnya seperti ini, suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh adanya kenaikan uang insentif terhadap kesejahteraan karyawan. Ya, dalam penelitian ini dipilih secara acak 15 orang. Masing-masing pegawai diberi angket penilaian kesejahteraan sebelum dan sesudah adanya kenaikan uang insentif. Ya, jadi angket ini berisi apa? Beberapa pertanyaan yang nilainya atau poinnya itu 1 sampai 10. Ya, kalau 1 tidak sejahtera, 10 itu sejahtera, ya, atau sangat sejahtera ya, tidak sejahtera sekali atau sampai sejahtera. Nah, tingkat keyakinan 90%, apakah terjadi perubahan kesejahteraan setelah dilakukan peningkatan uang insentif tersebut, ya. Nah, pegawainya ini bermacam-macam dengan divisinya ataupun usianya ini bermacam-macam. Sebelum dilakukan peningkatan uang insentif ya, nilainya itu adalah ini. Setelah sesudah nilainya itu adalah ini. Ya. Kita hanya membandingkan antara nilai positif sama nilai negatif ya. Apakah memiliki perbedaan nih terhadap kesejahteraan karyawan ketika uang insentif tersebut diberikan atau tidak perlu diberikan misalnya ya. Nah, dari hasil tersebut ternyata 5%-nya itu memiliki penilaian bahwasanya uang insentif itu memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan karyawan ya. Hanya 5% ya, yang 95% ini ternyata tidak menganggap uang insentif tersebut sebagai kesejahteraan karyawan. Nah, ini biasanya teman-teman uji non parametrik ini dilakukan setelah metode-metode parametrik yang sebelumnya ya. Apakah memiliki pengaruh atau tidak ya. Tandanya ya nilainya hanya positif, negatif, sebelum 3, sesudah 4. Sebelum 4, sesudah 3. Nah ini pegawai A memberikan nilai sebelum kenaikan insentif itu 3. Pegawai A memberikan nilai 4 ketika sudah melakukan polling bahwasanya ada kenaikan insentifnya. Hanya nilainya seperti ini. Nilainya atau uji tandanya itu hanya seperti ini. Plus minus plus 0. Nah, 0 ini nggak ada respon apapun ya, biasa saja. Ternyata bisa disimpulkan 5%
5% ya. 5% dari data tersebut tidak ada perbedaan terhadap kesejahteraan karyawan, ya. Sorry. Kenapa bisa 5%? Ya, mungkin kesejahteraan karyawan menurut karyawan yang ada di sana itu tidak selalu diukur dengan uang, ya. Mungkin pekerjaannya yang nyaman, atau lingkungannya yang nyaman, atau jam kerjanya yang nyaman, itu menurut karyawan yang dilakukan pengujian ini itu sudah membuat saya sejahtera kok. Ya, itu asumsi ya teman-teman ya, atau hipotesis ketika kita melakukan pengujian atau penelitian di perusahaan tersebut, ya. Uji tanda itu sesimpel itu, nggak ada sesuatu yang luar biasa menurut saya. Eh, Makanya ditaruh di materi-materi terakhir, tidak menurut saya tidak terlalu bagaimana karena buat tambahan informasi saja. Nanti kalau misalnya teman-teman ya bikin penelitian atau menyusun skripsi, informasinya dicari nih sebanyak-banyaknya. Ada nggak yang non parametrik? Ya, biasanya itu jarang. Seringnya itu parametrik, ya regresi, hipotesis, korelasi itu lebih banyak. Tapi kalau yang non parametrik ini jarang yang melakukan pengujian menggunakan metode ini. Ya, apakah harus menghitungnya manual, Pak? Di SPSS itu juga sudah ada. SPSS tinggal kita milih non parametrik uji tanda atau sign test. Ya cukup nanti munculnya kayak gini aja. Ya, N-nya 15, ya, dikurangi 4 ya, terus 11 P 0,5 alfa 0,05 yang mendekati 0,327. Nah, ini uji T ya, uji T ya. Oke, itu sign test. Sedikit informasi teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ya, atau mungkin ada sesuatu yang mau di-sharingkan juga tidak masalah ya. Sebelum saya coba masuk di latihan soal opsional ya, kalau teman-teman mau coba boleh, kalaupun tidak nggak apa-apa. Banyak kok ya. Ini uji tanda atau sign test sebelum saya masukkan NEMAR. Kalau di SPSS teman-teman ya, kalau SPSS kita itu bikin table sama seperti bikin table di Excel ya. Nah, itu kita tinggal pilih pengaturannya. Saya mau pilih di pojok kiri atas file uji non parametrik melalui uji tanda. Nah, tabelnya dimasukkan nih beberapa. Kan informasinya ada nih. Oh, datanya 1 sampai 10, nilai 1 berarti sangat tidak sejahtera, nilai 10 berarti sangat sejahtera dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, apakah terjadi perubahan? Nah, datanya dimasukkan ini semuanya. Nah, nanti otomatis keluar hipotesis pertama, hipotesis kedua, H0 atau H1 itu muncul hingga muncul kesimpulan. Ya, kalau di SPSS itu sesimpel itu. Ada yang sudah coba install SPSS itu bayar ya. Mungkin kalau ada yang dapat aplikasi SPSS termasuk serial number-nya, ya itu lumayan. Jadi nggak akan hilang atau nggak teril. Jadi bisa dipakai untuk nyoba-nyoba ya, untuk nyoba-nyoba latihan. Mungkin teman-teman bisa coba. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau di-sharingkan, silakan. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau di-sharingkan. Kita lanjut ya.
Oke, nanti kalau mau dicoba silakan ya. Contoh seperti KFC ini telah mengembangkan resep baru. Pertanyaannya adalah apakah resep baru itu mempengaruhi rasa ayam atau tidak? Ya, ini resep lama, resep baru. Nah, nanti teman-teman mungkin boleh coba kayak gini ya. Tabelnya termasuk kriterianya dan persentase kesimpulannya ya. Persentase kesimpulannya itu memiliki pengaruh apa tidak. Oke. Berikutnya saya coba sharing sedikit tentang uji Neymar ya. Uji Neymar ini sebenarnya ada variasi atau ada penyesuaian dengan uji tanda ya. Jadi bedanya adalah dalam penelitian ini itu bivariannya itu bisa random ya. Bisa bisa bermacam-macam ya. Variabelnya itu bisa bermacam-macam, memiliki skala atau pengukuran dari berbagai macam kategori ya. Kita bisa klasifikasikan menggunakan dua tabel ya. Tabel A, B, C, D ini adalah klasifikasi. AC ini kategori tabel pertama, terus BD itu kategori tabel kedua ya. Uji Neymar ini hampir sama seperti uji tanda sebelumnya, cuman ini harus dilihat berdasarkan skala ordinal atau nominal ya. Oke, sama kan ya, tidak ada perubahan, ada perubahan ya, diterima atau ditolak sama. Oke, kita coba contoh soal atau contoh latihan ya. Fakultas ingin mengetahui apakah ada pengaruh penerangan tentang sebuah program pelaksanaan sidang yang baru di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. Untuk itu diambil sampel acak 100 orang. Ya, sampelnya ini acak nih. Sampelnya acak 100 orang. Mereka ditanya nih dari 100 orang ini apakah setuju dinyatakan 0 atau 1 tidak setuju ya pada program penerangan tersebut ya, program pelaksanaan sidang tersebut ya. Penelitian ini dilakukan 2 kali, yaitu sebelum ada penerangan atau sesudah ada penerangan ya. Hasilnya itu adalah sebagai berikut. Sebelum dan sesudah. Ini yang menyatakan setuju itu 63 orang, yang menyatakan tidak setuju itu 21 orang dari total narasumber 84 ya. Ini yang sebelum. Ini sebelum. Dan setelah penerangan yang tidak setuju 4 ya. Yang setuju 4, yang tidak setuju 12 ya. Ini kan sama seperti tabel kontingensi ya. Setuju 63, ini sesudah ya, dari 100 data. Nah, kita bisa simpulkan dari data tersebut ya, mahasiswa sebelum dan sesudah penerangan itu tetap. Ini hipotesis pertama. Hipotesis kedua, sebelum dan sesudah penerangan itu berubah. Ya, berubah. Di sini kita bisa simpulkan teman-teman, uji statistika menggunakan Neymar sign test, menggunakan table chi-square ya. Kriterianya adalah ini, maka H0 ditolak. Dari perhitungan ini teman-teman ya, datanya kan ini ya, datanya 21 minus 4, 1 minus 4 yang tidak setuju ya, setelah melakukan penerangan dengan menggunakan taraf nyata 5%, maka adanya perubahan sikap nih sesudah ada penerangan tentang sebuah program pelaksanaan sidang yang baru. Ini tidak perbedaannya dari penelitian terdahulu atau pengujian uji tanda terdahulu ya, itu langsung ada responnya nih.
memiliki pengaruh dan tidak memiliki pengaruh. Nah, di sini ini hanya menyatakan suatu sikap bahwasanya program tersebut sudah dilakukan atau tidak, diterima atau tidak diterima, ya. Karena nilainya 11,56 kurang dari 3, maka H0 ditolak. Berarti mahasiswa sebelum dan sesudah penerangan itu berubah responnya, bukan tetap, ya. Mahasiswa sebelum dan sesudah penerangan itu berubah. Jadi itu yang kesimpulan bisa diambil dari respon pengujian mahasiswa tersebut. Kan hasilnya adalah H0 ditolak nih. Ya, tidak sesuai. Ternyata mahasiswanya berubah. Berubahnya ini perubahan sikap, ya, perubahannya sikap. Karena kan pertanyaannya tadi kan apakah memiliki pengaruh sesudah atau sebelum penerangan. Nah, ternyata ada nih, ada pengaruhnya, yaitu sikapnya berubah atau perubahan sikapnya ini diterima, ya, dari H1 ini. Berarti asumsi pertama itu ditolak, ya. Tuh. Itu yang membuat beda uji tanda dengan NEMAR test, teman-teman, ya. Kalau di uji tanda itu, oh iya beda nih rasanya atau mungkin responnya beda. Kalau ini, nggak ada perubahan, ya, tetap atau ada perubahan. Itu NEMAR test, ya. Nah, nanti teman-teman mungkin kalau mau coba latihan soal, ya, latihan soalnya mau dicoba, contohnya seperti ini, silakan, ya. Asumsinya sudah ada. Contohnya ini salah satu produk minuman dilakukan. Setelah dilakukan promosi, tadinya ingin membeli, jadi tidak membeli. Ya. Ya, promosinya ini berpengaruh atau tidak, ya, tetap atau berubah. Nah, berpengaruh atau tidak berpengaruh, ya, tetap atau berubah. Ya, kalau manajer promosi itu melakukan promosi penjualan produk, ya, dari sampel yang ada, ya, sebelum atau sesudah mereka membeli atau tidak. Ya, jadi bisa disimpulkan tidak ada perubahan keinginan konsumen untuk membeli minuman tersebut sesudah dilakukan promosi. Ini hipotesis pertama. Hipotesis kedua, perubahan keinginan konsumen untuk membeli minuman tersebut sebelum dan sesudah promosi. Ya, uji statistikanya masih sama, teman-teman, ya. Dan akhirnya ditolak dari hasil tersebut 10,795 ditolak, ya, kurang dari, ya, dengan taraf, maka ada perubahan keinginan konsumen untuk membeli minuman sebelum dan sesudah promosi tersebut. Nah, jadi dari data statistika atau data yang dilakukan uji statistika tersebut, ada perubahan keinginan konsumen untuk membeli minuman sebelum dan sesudah promosi. Ya, datanya itu ini, ya. Dengan taraf nyata 5%, maka ada perubahan keinginan konsumen untuk membeli minuman sebelum dan sesudah promosi. Oke, kira-kira itu NEMAR test. Nah, kalau untuk uji ranking, ya, uji ranking, uji ranking ini hampir sama seperti uji tanda, teman-teman, ya, uji tanda. Nah, ini hampir sama. Kita mengelompokkan ranking-ranking dari selisih suatu data tersebut, ya. Oke, kira-kira itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sementara belum ada, Pak. Sementara belum. Oke, ya. Masih nyantol. Masih nyantol. Oke, kita kuliahnya santai, teman-teman, ya. Jadi nggak selalu tentang pertanyaannya yang berhubungan dengan statistik. Ya, seperti penjelasan saya sebelumnya atau pertemuan-pertemuan sebelumnya,
mata kuliah statistik ini kalau kita nggak menggunakan di kehidupan kita sehari-hari ya, melakukan pengujian, penelitian, menerapkannya di tempat kerja, ya ini pasti akan kelupaan ya. Makanya saya menginformasikan ke teman-teman, materi saya itu di-download aja semua. Nanti kalau semisal pas ketemu dengan studi kasus yang berhubungan dengan statistik, dibuka lagi. Termasuk latihan-latihan soal yang sudah dicoba kerjakan di Google Classroom, itu nggak apa-apa dikumpulkan satu folder. Ya, satu folder, nanti kalau semisal pas ketemu soal yang berhubungan dengan statistik, nanti teman-teman buka lagi. Atau mungkin, Pak saya mau belajar statistik lagi, itu sudah beberapa tahun lamanya ya. Itu nggak apa-apa, ya itu nggak apa-apa. Saya santai saja, pasti akan tetap membantu teman-teman kalau misal ingin belajar lagi pada saat itu ya. Sudah namanya dibutuhkan kan, namanya dibutuhkan. Kalau sekarang kan memang ya buat tambahan informasi, tambahan informasi untuk mata kuliah statistik. Oke, kira-kira itu. Mungkin ada yang mau disampaikan ya di luar statistik, mungkin nggak apa-apa ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di luar statistik, Pak. Saya ingin bertanya tentang ini, mungkin boleh, nggak apa-apa. Kalau uji ranking ini gimana, Pak? Oke, uji ranking ini ada kesamaan dengan uji tanda ya. Yang pertama kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, atau formula hipotesisnya kita harus tentukan ya. Dari beberapa data tersebut kita harus memberi ranking. Rankingnya itu memiliki nilai positif atau negatif. Positif berarti ranking tertinggi, negatif berarti ranking terendah. Nah, dan tentukan jumlah yang terkecil dari suatu kelompok ranking tersebut, ya memiliki tanda-tanda yang sama. Jadi kita mengelompokkannya ya. Dengan menggunakan tabel ini kita akan tahu uji ranking itu seperti apa ya. Dan pertama kita harus juga menentukan hipotesisnya. Jangan lupa juga nanti tentukan N-nya, banyaknya pasangan data yang memiliki selisih atau tanpa tanda ya. Contohnya seperti ini ya. Tetap pasti akan melakukan pengujian secara statistika ya. Contoh soal, ingin diketahui apakah program latihan hasrat berprestasi dapat menaikkan produktivitas kerja. Untuk tujuan itu dipilih 15 pekerja dari suatu perusahaan industri untuk diselidiki. Informasi perihal output mingguan sebelum dan sesudah program latihan hasrat berprestasi ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ini pekerja A, pekerja A, pekerja A sampai pekerja O. Ya ini 15 ya. Produktivitas sebelum program dan produktivitas sesudah program. Ya ini sebelum dan sesudah. Nah, ini ada perubahan ya, ada perubahan. Ternyata ada yang menganggap produktivitas ini malah membuat saya menurun. Itu juga ada. Ya, ini 83, 82. Ya. Nah, kita harus bikin hipotesisnya terlebih dahulu. Ya. Hipotesisnya adalah produktivitas pekerja sebelum dan sesudah memperoleh latihan sama. Produktivitas bekerja sesudah memperoleh latihan lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Ini hipotesisnya kita harus bikin terlebih dahulu. Uji tabelnya adalah ada data 13 ya. Alfanya 5% per 2, 0,025 ya. T alpha 18. Uji statistiknya adalah T sama dengan 14,5. Jadi maka H0 ditolak. Ya, ini sama ini. Ya. Ini sama ini. Berarti ini yang memiliki pengaruh
H0 ditolak. Berarti produktivitas pekerja sebelum dan sesudah memperoleh latihan itu adalah sama. Dengan taraf nyata 5%, maka ada perubahan produktivitas sesudah pelaksanaan program hasrat berprestasi. Ya, berarti memang sesuai nih ketika perusahaan memberikan pelatihan, ya, produktivitas pekerjanya itu memiliki perubahan. Ya, jadi ditunjukkan dari angka ini itu ada perubahan. Ternyata sorry. Ternyata yang tidak memiliki perubahan lebih baik itu hanya kurang dari 5%, ya. Ada kalau dihitung ini kan hanya 1 2, ya, tidak banyak, kurang dari 5%. Ya. Jadi H0-nya ini ditolak, ternyata produktivitas pekerja ini lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kalau semisal teman-teman dibikin tabel seperti ini, ya, nah, yang paling sama, yang dinyatakan 0 itu adalah sama itu ini. Ya, kalau semisal 87, nah ini garis tengahnya 78, ini nggak ada perubahan ya. Nah, baru kita simpulkan tarik ke atas atau tarik ke bawah. Ternyata 85 ada selisih 2, 91 ada 2, 0, terus minus 1, ya. Nah, dari ini kita bisa ranking nih. Oh, ternyata ada peningkatan 4,5, 4,5. Ternyata ada penurunan 1,5. Nah, ini berdasarkan ranking, hipotesis tersebut itu sesuai, ya. Hipotesis tersebut itu sesuai ketika perusahaan memberikan fasilitas untuk pelatihan pada pekerjanya itu sudah sesuai, ya. Ternyata memiliki pengaruh terhadap produktivitas kinerja karyawannya. Makanya dibuktikan dengan tabel uji ranking ini. Ini ranking ya teman-teman, uji ranking dari sini kan bisa muncul. Ya. Nah, kan kurang dari 5% kan, hanya 3 yang ternyata ketika diberikan pelatihan itu ada karyawan yang biasa aja, saya malah menurun atau mungkin nggak memiliki pengaruh apapun, ya. Ini nolnya kan. Kalau tadi kembali ke uji tanda itu kan sama ya, uji tanda kan sama. Cuman kita nggak mencari selisihnya. Kalau uji tanda itu kan nggak mencari selisih, di sini kita mencari selisihnya. Nah, dari selisih ini barulah diketahui uji rankingnya. Ya, ini adalah perbedaan antara uji tanda pada materi sub pokok pembahasan pertama tadi dengan uji ranking. Ya, perbedaannya ada di sana. Oke, itu nanti silakan dicoba kalau memang teman-teman pas ada waktu atau ada kesempatan untuk menguji latihan soal ini, yaitu data tentang jumlah produk rusak, ya, hasil penggunaan mesin M1 dan M2. Apakah penggunaan mesin M1 produk rusaknya itu lebih besar dibanding penggunaan mesin M2, ya. Jumlah produk rusaknya M1 138, oh lebih banyak. Jumlah produk rusak dari M2, oh lebih sedikit. Nah, ini persentasenya berapa nih? Atau bisa lebih dari 5% yang rusak atau mungkin kurang, ya. Nah, ini hampir sama teman-teman ya, latihan soal 1. Ada 20 nomor barang, ya. Oh, sorry, ya. Nomor barang. Nomor barang, ya. Oh iya, apanya? Atau ini sama juga ya.
Oke, silakan dicoba teman-teman, ada latihan-latihan soalnya ya. Yang tadi latihan soal uji tanda, latihan soalnya ini kalau nggak salah KFC. Kalau teman-teman ada kesempatan mau mengerjakan, boleh. Ini bukan tugas. Ya, atau uji ranking. Nah, uji ranking contoh soalnya ini. Ya, mesin atau mungkin ini perbedaan antara sesudah dan sebelum, ya, perdagangan saham, ya. Oke, kira-kira itu. Mungkin ada yang mau di-sharingkan, boleh silakan. Mau tanya Pak, Ya, silakan Mas. untuk pengujian non parametrik ini apakah bisa untuk menguji selain barang atau pengujian misalkan menguji sifatnya ada peningkatan atau tidak, lakukan tesis dari beberapa orang, apakah bisa seperti itu Pak? Bisa dilakukan pengujian seperti itu. Karena kan ini bisa dikelompokkan berdasarkan skor ya. Nah, kalau misal nih ambil contoh ini. Ini penilaian kesejahteraan sebelum dan sesudah kenaikan uang insentif, ya. Nah, ini kita mendapatkan perbedaan dari suatu pengujian ini kan berdasarkan data, ya. Ini kan berdasarkan data. Nah, kalau misal sifat ya karakter seseorang itu dimasukkan ke dalam suatu kuesioner, nah data kuesionernya itu barulah diskorkan. Nah, skorkan itu masukkan ke sini. Dibikin skor. Oh, ternyata dari 1 sampai 10 soal, ya, dari 1 sampai 10 soal tadi kalau nggak salah di sini ya, kita punyanya si kayak punyanya ranking. Oh ya, pakai ranking ya. Pakai ranking atau mungkin tanda itu sama saja teman-teman ya. Yang penting harus dilakukan scoring terlebih dahulu. Ya, contoh misal ada 10 karyawan di perusahaan tersebut. Ya, dari 10 karyawan tersebut dilakukan pengujian. Nah, pengujiannya ini bukan berdasarkan jam kerja, terus kenaikan UMK atau mungkin beban pekerjaan dan sehingga target penjualan segala macam itu kan di luar itu. Tapi kita melakukan pengujiannya berdasarkan karakter orang ataupun sifat orang tersebut sebelum dan sesudah dilakukan konseling, misal ya, konseling atau kesehatan atau psikotes ya. Sebelum atau sesudah dilakukan konseling atau psikotes, nah itu kan ada beberapa interview, ya, ada beberapa kuesioner yang diisi oleh yang bersangkutan. Nah, dari 1 sampai 10, nah skornya ini berapa dari 10 pertanyaan tersebut? Oh, ternyata sebelum ada skornya 8, ya, masuk di sini 8. Oh, ternyata setelah diberikan konseling, setelah diberikan diskusi atau tanya jawab, ya, oh, dikasih soal lagi ada perubahan. Nah, ada perubahan secara emosional atau karakter atau cara berpikir itu ada perubahan. Nah, dari perubahan tersebut muncullah hipotesis. Apakah ada perubahan emosional, karakter ataupun cara berpikir seorang karyawan tersebut ketika diberikan konseling atau tidak, ya.
tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan terhadap kegiatan konseling ataupun tidak ada perubahan terhadap emosi, karakter ataupun pemikiran dari kegiatan konseling tersebut. Nah, ini sama. Ya, tidak selalu tentang barang, benda, itu tidak. Tapi kegiatan-kegiatan seperti itu ya untuk melihat perubahan emosi dari seseorang sebelum dilakukan konseling atau sudah, itu bisa diuji melakukan uji tanda ini ataupun perankingan tadi ya. Menggunakan ranking itu bisa ya. Oke, kira-kira itu. Teman-teman, kalau semisal semisal saya mau coba melakukan pengujian di tempat kerja saya melalui hal-hal yang simpel seperti ini, itu boleh, nggak apa-apa ya. Karena sifatnya ini kan proses belajar itu kan tidak ada benar dan salahnya, tapi konsistensinya itu dilakukan atau tidak. Ya, jadi kalau misal teman-teman ada ya entah itu project, entah itu suatu keadaan tertentu sehingga teman-teman mengharuskan untuk melakukan kegiatan seperti ini, itu malah baik ya, menurut saya itu baik dan itu bagus ya. Nah, sebelum proses seperti skripsi, kalau skripsi itu kan memang syarat untuk menyelesaikan atau dianggap sudah selesai nih masa studinya. Nah, itu bisa dilakukan. Ya. Tapi kalau misal saya belum menunggu skripsi, tapi saya sudah melakukan uji tanda ataupun uji ranking nih. Karena memang saya ingin melihat perubahan yang terjadi di lingkungan pekerjaan saya. Ya, apa yang membuat berubah? Ya bermacam-macam. Ya, bebas. Ya, bebas perubahan-perubahannya. Yang penting itu tadi konsisten dilakukan. Oke. Silakan, mungkin ada yang lain sebelum saya izin absen.